Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 6 Oktober 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Ketika Allah Direndahkan. Ketika Allah Direndahkan. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 12 ayat ke-21 sampai dengan ke-23. Demikian bunyi firman Allah. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes memakai pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah, bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, biarlah kehidupan kami senantiasa menjunjung tinggi, memuliakan, menghormati Allah, dan menjadikan Allah di atas segala-galanya. Karena tanpa kami menempatkan Allah sebagai yang paling atas, Tuhan tetap sebagai yang paling atas di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Temanya ketika Allah direndahkan. Pasti kita kurang setuju, kapan saya merendahkan Tuhan? Kapan saya kemudian menganggap Tuhan itu tidak penting? Kita seringkali tidak menyadari sahabat seperjalanan bahwa di dalam keseharian kehidupan kita sedang merendahkan Tuhan. Tatkala kita tidak mempercayai kuasa-Nya, tatkala kita tidak mempercayai kebaikan-Nya, tatkala kita tidak mempercayai akan rencana indah dalam hidup kita, lalu kita geser Allah dan kita jadikan diri kita sebagai yang paling lebih tahu, yang paling lebih sempurna, yang paling memahami apa yang harus dilakukan. Kalau kemudian kita adalah orang yang tidak percaya diri, kita kemudian percaya kepada sahabat, percaya kepada orang yang lebih berkuasa, yang lebih kaya, yang punya jabatan, dan dia banyak menyelesaikan masalah hidup orang lain, dan kita bersandar kepada dia. Hal ini tentu tidak seburuk daripada Raja Herodes. Raja Herodes jauh lebih buruk. Karena dikatakan di dalam Alkitab, tatkala dia berpakaian kerajaan, duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka, dan rakyatnya bersorak-sorak membalas, "Ini suara Allah, bukan suara manusia." Ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Bukankah yang bicara itu rakyatnya, ini suara Allah bukan suara manusia? Tetapi mengapa yang ditampar Herodes dan mati dimakan cacing? Bukankah seharusnya yang ditampar itu rakyatnya? Sahabat seperjalanan, kalau kita memahami kisah tentang Herodes dengan rakyatnya, pasti sudah dilakukan berbagai macam upaya. Sikap Herodes sendiri yang menganggap diri yang paling luar biasa. Kita tahu dengan jelas ada satu negara di dunia ini yang pemimpinnya, presidennya itu harus disembah. Dibuat patung sedemikian rupa dan tidak boleh katakanlah melihat dari bagian belakang patung itu. Sahabat seperjalanan, manusia punya kelemahan, yaitu keinginan dipuja, keinginan untuk ditempatkan sebagai yang paling tinggi, dan kemudian menganggap Allah itu tidak ada dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, mungkin sedikit banyak kita berperilaku seperti demikian di dalam ragam bentuk yang berbeda. Tatkala kita tidak mempercayai Allah, maka kita sedang merendahkan Allah, menganggap kuasa Allah itu tidak sanggup menolong saya. Tatkala kita kemudian merasakan tindakan yang kita lakukan lebih tahu dan lebih baik, lebih bijak daripada Allah, maka kita juga sedang merendahkan Allah. Kita sedang menganggap Tuhan tidak sanggup untuk menolong dan membantu kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita kemudian bersikap dengan merendahkan Allah, kita kemudian mencurigai Allah, tidak mempercayai Allah, maka kerugian yang terbesar adalah pada diri kita sendiri. Sama seperti Anda, saudara mencas handphone agar terisi listriknya. Tatkala tidak dicolokkan kepada sumber yang memberikan listrik ke dalam handphone kita atau laptop kita, maka kita akan mati perlahan-lahan. Satu kali saya coba untuk cas handphone dan rasanya
charger itu sudah saya tusukkan kepada aliran listrik. Namun setelah ditunggu bukan bertambah tapi malah berkurang. Mengapa demikian? Karena saya lupa bahwa yang ditusukkan itu charger ke charger. Sementara charger itu power bank itu seharusnya kan ditusuk kepada aliran listrik. Namun saya tidak tusuk, jadi menusuk diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri. Itu adalah gambaran. Gambaran diri kita seringkali merasa diri kita yang lebih tahu, atau orang lain yang kita sadari lebih tahu, dan kita sedang merendahkan Allah secara tidak sadar. Sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi pribadi. Jangan seperti Herodes di dalam ragam bentuk yang mungkin berbeda. Meragukan Allah, tidak mempercayai Allah. Kemudian kita berprasangka buruk kepada Allah, itu bentuk merendahkan Allah. Dan ingat, kalau kita direndahkan oleh orang lain, seandainya kita sebagai pihak yang direndahkan oleh orang yang suka merendahkan Allah, termasuk merendahkan sahabat seperjalanan sekalian. Kita melihat peristiwa tentang Herodes yang mati ditampar malaikat dan dimakan cacing-cacing. Sewaktu kita direndahkan oleh orang yang tidak mempercayai Allah, merendahkan diri kita, jangan takut. Sebuah bukti bagaimana Allah kemudian menampar Herodes dengan malaikat Allah dan mati dimakan cacing-cacing. Jadi pelajaran yang kita ambil, jangan kita merendahkan Allah, jangan juga kita merendahkan orang lain. Karena orang lain juga adalah ciptaan Allah. Orang yang menyanjung Allah, memuliakan Allah, meninggikan Tuhan, menyembah Allah, dia juga akan menghargai setiap manusia yang diciptakan oleh Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Satu contoh tentang Jack Ma, seorang miliarder, seorang orang kaya yang luar biasa dari negara Tiongkok. Dia pendiri bisnis Alibaba. Tatkala dia direndahkan, dia pengangguran, nilai kuliahnya pas-pasan, dia sudah sangat terbiasa ditolak. Satu kali dia melamar jadi polisi, dianggap tidak pantas dan tidak diterima. Satu kali kemudian dia melamar bekerja di KFC, Kentucky Fried Chicken, 20 orang melamar. Yang 23 diterima, hanya dia sendiri yang ditolak. Kemudian dia mencoba usaha sendiri dengan mengandalkan bank. Dia melakukan usaha pertama yang namanya Alipay. Lalu dianggap itu adalah ide bodoh. Ini kisah nyata orang-orang yang direndahkan. Namun mempercayai bahwa nasib hidup manusia bukan ditentukan oleh sikap orang lain yang suka merendahkan. Dan bagaimana kemudian Jack Ma menjadi orang yang begitu luar biasa. Demikian juga ada banyak anak-anak Tuhan yang direndahkan. Namun Tuhan mengangkat setinggi-tingginya kalau Allah berkenan. Allah kemudian menolong, Allah kemudian membantu, Allah membukakan jalan, membuat yang gelap menjadi terang, yang terhambat menjadi lancar, yang tertutup menjadi terbuka. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya peran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tatkala kita mempercayai Allah, menyembah Allah, kita hidup berkenan kepada Allah, hidup berjalan bersama dengan Allah, maka kekuatan dan potensi semua apa yang dimiliki oleh Tuhan akan tersalur kepada dirimu. Engkau akan tetap hidup, engkau akan tetap menyala seperti colokan listrik yang terus masuk kepada aliran listrik yang tidak pernah mati. Tuhan akan mengangkat engkau. Tatkala engkau kemudian direndahkan, jangan takut oleh orang-orang, jangan sakit hati, jangan membenci, karena mereka bukan sedang berhadapan dengan dirimu, namun berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Sahabat seperjalanan, jangan kita merendahkan Allah dengan sikap-sikap kita, jangan juga kita takut direndahkan oleh orang lain, karena Tuhan akan mengangkat kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan merendahkan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah renungan sahabat seperjalanan hari ini boleh membukakan mata kami bahwa kekuasaan Allah hanya ada dimiliki oleh Tuhan sendiri. Biarlah dalam kehidupan kami, tatkala kami sukses, kami kemudian berhasil,
kami tidak merendahkan Allah. Dan tatkala kami direndahkan oleh orang-orang lain yang suka merendahkan kami dan merasa dirinya paling hebat dan tidak ada Allah lain selain dirinya sendiri, kami percaya ada pembelaan Allah yang terjadi dalam hidup kami. Bapa dalam surga, sahabat perjalanan yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jangan merendahkan Allah, jangan takut juga direndahkan. Tuhan adalah sumber kuasa dan sumber segala hal yang terbaik, yang terhebat yang ada di dalam dirinya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.